Shalom. Selamat sore dan selamat datang bagi seluruh warga jemaat dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di jemaat dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube Pengharapan Jayapura. Sebelum ibadah, marilah kita mengikuti warta jemaat Minggu 30 Juli 2023. Satu warta keuangan penerimaan per tanggal 23 sampai dengan 29 Juli 2023 74.340.400. B. Pengeluaran per tanggal 23 Juli sampai dengan 29 Juli 2023 terdiri dari 1. Setoran wajib ke Sinode GKI di Tanah Papua, yaitu A. Persepuluhan 100%, 15.980.000. B. Setoran wajib jemaat 40%, 15.318.600. 2. Setoran wajib ke Klasis GKI Port Numbai 20%, 7.659.300. C. Belanja jemaat per tanggal 23 sampai dengan 29 Juli 2023 23.522.000. 2. Warta kehadiran jemaat. Jemaat yang datang beribadah di Gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 23 Juli 2023 sebagai berikut. Ibadah jam 6 pagi sampai dengan selesai 354 orang. Ibadah pada jam 9 pagi sampai dengan selesai di Gedung Gereja 601 orang. Melalui live streaming 180 orang. Jemaat ibadah pada jam 16 sampai dengan selesai di Gedung Gereja 275 orang. 3. Warta ibadah. Ibadah jam 16 sampai dengan selesai sakramen perjamuan kudus pertama dilayani Bapak Pendeta Franz Fokames STH, Majelis Piket Rayon Klufkam, pemain orgen Bapak Penatua Jenusi SIP, Kantoria Ibu Yewan Makmur. Ibadah jam 19 sampai dengan selesai sakramen perjamuan kudus kedua dilayani Bapak Pendeta Didimus EA Watopa STH, Majelis Piket Rayon Apeo, pemain orgen Bapak Siamas Iebisim, Kantoria Ibu Mike Kaiba Kawaine. Ibadah Rayon Diaspora akan dilaksanakan pada Selasa 1 Agustus 2023 jam 17.00. Keluarga yang dikunjungi keluarga Bapak Siamas Demianus Van Senem. Tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Ibadah akhir bulan Rayon Diaspora akan dilaksanakan pada Senin 31 Juli 2023 jam 17.00 yang dikunjungi keluarga Bapak Demianus di Mara, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Ibadah persekutuan wanita gabungan 9 rayon pelayanan akan dilaksanakan pada Rabu 2 Agustus 2023 jam 16.00 waktu Indonesia Timur, Piket PW Rayon Klufkam, tempat ruang Gereja Pengharapan. Ibadah persekutuan anggota muda gabungan 9 rayon pelayanan akan dilaksanakan pada Kamis 3 Agustus 2023 jam 18.00 waktu Indonesia Timur, Piket PAM Rayon Aspol, tempat Gedung Par Aspol. Ibadah gabungan persekutuan wanita PWC Klasis B selingkungan B Klasis GKI Port Numbai akan dilaksanakan pada Sabtu 5 Agustus 2023 jam 9.00 waktu Indonesia Timur, tempat GKI Maranatha Polimak 13. Warta tambahan. A. Peneguhan anggota Sidi Baru Jemaat disampaikan kepada jemaat pada ibadah Minggu tanggal 30 Juli 2023 jam 9.00 waktu Indonesia Timur akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi 3 orang dewasa dan peneguhan bagi 13 anggota jemaat calon Sidi Baru. B.
Sakramen Perjamuan Kudus Tengah Tahun 2023. Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus Tengah Tahun akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 30 Juli 2023 di Gedung Gereja Pengharapan. Pelayanan Perjamuan Kudus yang pertama dilaksanakan pada jam 16.00 waktu Indonesia Timur, dan pelayanan Perjamuan Kudus yang kedua dilaksanakan pada ibadah jam 19.00 waktu Indonesia Timur. Sedangkan di gedung-gedung PAR, pelayanan Perjamuan Kudus Tengah Tahun dilaksanakan pada jam 09.00 waktu Indonesia Timur. C. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan. Rekapitulasi panitia pembangunan dari transfer kris, kartu iuran pembangunan, dan partisipasi jemaat per tanggal 29 Juli 2023 berjumlah 648.493.425 rupiah. Majelis dan panitia pembangunan menyampaikan terima kasih kepada jemaat dan simpatisan atas semua pemberian dan partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E. Awatopa STH, Sekretaris Penatua Marlin Mual Rahareng SPD. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah ini, jemaat disilakan berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 16 pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga.
muliakan Allahmu, hai makhluk sekali. Kepada haras membungkanlah Dia, Bapa anakku, Kaulah yang besar selama-lamanya. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudari dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam perantaraan kuat kuasa Roh Kudus. Masih dalam keadaan berdiri, marilah kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 3, ayatnya yang pertama. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang terbaca dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Berturut-turut jemaat, mari kita siapkan nyanyian rohani 138. Ayat pertama yang hendak kita nyanyikan sesudah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Dan nyanyian rohani 144 ayat kedua, sesudah kita menerima berita anugerah Tuhan. Nyanyian rohani 138 ayat pertama, sesudah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Dan nyanyian rohani 144 ayat 2, sesudah kita menerima berita anugerah Tuhan. Marilah kita semua yang dikasihi Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran Allah itu tidak ada di dalam diri kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah yang adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam kemahakuasaan-Mu, Engkau mengenal kami yang diciptakan menurut rupa dan gambar-Mu dari tanah dan debu ini, penuh dengan kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan, penuh dengan segala pelanggaran-pelanggaran, baik di masa lalu
yang kami terima sebagai dosa-dosa warisan dari nenek moyang kami. Di dalamnya pasti ada penyembahan berhala, pegangan, janji, dan hal-hal tertentu yang bertentangan dengan firman-Mu. Dosa masa lalu terhadap hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil di tiap daerah kami, bahkan sampai saat ini. Dosa-dosa kami secara pribadi, melalui sikap, kelakuan, tingkah laku dan perbuatan kami. Kami mohon kasihanilah kami ya Allah ya Tuhan kami, sebab pada kami tidak ada kekuatan dan kuasa untuk mengalahkan semua dosa ini. Demi anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Nyanyian rohani 138 ayat pertama, memburu-buru berlela. Memburu-buru berlela, tuntut hidup suci, tetapi kesalahannya tak dapat aku cuci. Ku coba dengan giatku membuat kebenaran, wahai segala dosaku menjadi penegahan. Inilah berita anugerah Tuhan. Kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya sungguh-sungguh ada keampunan dosa. Firman-Nya katakan di dalam Yohanes 6 ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Amin. Sesungguhnya Yesus yang layak benar. Sesungguhnya Yesus yang layak benar, diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai bakal. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Marilah persekutuan yang dikasihi Tuhan, kita hendak masuk di dalam seluruh pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita bersama-sama siapkan pembacaan firman Tuhan yang terbaca dalam dua bagian. Yang pertama di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 14 sampai 17, dan pada pembacaan kedua dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. 1 Korintus pasal 10 ayat 14 sampai 17 dan pasal 11 ayat 23 sampai 26.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami serahkan semua kehidupan kami sebagai milik kepunyaan-Mu yang hendak menerima firman-Mu, menerima seluruh perjamuan kudus ini. Dan biarlah semua perkataan-Mu yang hendak kami baca, dengar, dan renungkan ini, semuanya ini dimeteraikan, semuanya ini menyatu di dalam darah dan daging kami, dan mengantar kami untuk menjadi pelaku-pelakunya, menempatkan kami dimanapun kami berada, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Bersabdalah kepada kami, ya Allah, ya Tuhan kami, sebab kami siap menerima seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Guru dan pengajar kami yang baik, kami berdoa dan memohon kepada-Mu Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 14 sampai 17 dari perikop umum Israel sebagai suatu peringatan. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Demikianlah bagian yang pertama. Dan bagian yang kedua dari perikop umum, kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Demikianlah jauh pasal pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, barang siapa melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Haleluya. 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 Shalom. Semua orang percaya yang diberkati Tuhan, kita hendak bersama-sama dalam perjamuan kudus tengah tahun. Dari dua pembacaan firman Tuhan ini, tema kecil yang mengantar kita, persekutuan hidup dengan Allah. Persekutuan hidup dengan Allah. Hal yang dijumpai oleh Rasul Paulus di dalam kehidupan berjemaat di Korintus adalah kebiasaan-kebiasaan setiap orang ketika datang di dalam perjamuan-perjamuan khusus atau perjamuan malam, yang di dalamnya setiap orang
menikmati dan duduk bersama dengan orang lain. Namun hal-hal yang menjadi bagian yang merupakan perhatian Rasul Paulus adalah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di dalamnya tidak memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai persekutuan orang percaya, hal-hal yang disebut dan disampaikan oleh Rasul Paulus dengan sebutan penyembahan berhala adalah hal-hal yang bertentangan, hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Itu sebabnya dalam pembacaan kita yang pertama dikatakan di ayat 14, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Sesungguhnya apa yang menjadi perhatian dan bagian ini disampaikan oleh Rasul Paulus? Ya, tentunya pada masa kerajaan atau pada masa jemaat Korintus, banyak budaya dan tradisi yang mempengaruhi pola hidup, pola pelayanan, dan perjumpaan jemaat dari satu kepada yang lain di dalam pergaulan-pergaulan itu. Ada yang melakukan dan mengerjakan sesuatu berdasarkan apa yang dia terima, berdasarkan pengalaman akibat dari budaya-budaya lain. Tetapi ada juga yang melakukan karena kebiasaan-kebiasaan dirinya sendiri. Sehingga saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bagian ini Rasul Paulus melihat secara khusus ketika ada dalam perjamuan-perjamuan khusus, perjamuan malam. Ketika kebiasaan-kebiasaan ini menguasai dan mewarnai gaya hidup umat Tuhan di Korintus, tentunya masuk ke dalam sebuah pelayanan perjamuan kudus. Perjamuan dan pelayanan meja ini merupakan bagian yang sangat-sangat bertentangan. Sehingga Rasul Paulus dengan bijak berbicara, aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Artinya Rasul Paulus mau memberi ketegasan supaya jemaat Tuhan di Korintus tidak salah memahami, tidak salah menempatkan, tidak salah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang pada akhirnya akan membinasakan dan membahayakan mereka. Ya, tentunya Bapak Ibu saudara-saudari, kebiasaan itu tidak jauh berbeda dengan kita di zaman sekarang. Yang kita jumpai, yang kita alami, misalnya dalam sebuah ibadah, terlebih khusus ibadah-ibadah pengucapan syukur atau ibadah syukur yang berkaitan dengan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun lainnya, pernikahan dan sebagainya. Hal-hal yang terjadi di dalam bagian itu, ketika kita semua beribadah penuh dengan sukacita, namun sesudah ibadah ada hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan yang dilakukan dan yang dibuat sesudah ibadah itu. Berpesta pora, bermabuk-mabukan, berdansa. Apa artinya semua itu? Sementara harapan kita, kerinduan kita, ibadah yang kita lakukan itu adalah kita memohon seluruh kasih sayang Tuhan untuk ada dalam kehidupan kita, untuk menyertai siapa dia yang kita lakukan ulang tahunnya, untuk menyertai keluarga yang melakukan ulang tahun pernikahan. Tetapi sesudah itu ketika ada pesta pora, kemabukan dan sebagainya, dansa-dansa, itu sudah tidak menjadi berkat bagi saudara. Ini perlu dipahami oleh kita. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada umat Tuhan di Korintus. Jangan terbiasa dengan budaya-budaya orang lain, yang mana sesudah ibadah harus ada ini, ada itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini yang disampaikan. Ibadah ya ibadah. Kita mengucap syukur, ya mengucap syukur, sesudah itu ya pulang. Tetapi kadang ada lampu-lampu disko yang sudah dipasang, pada Philip tinggal pendeta pulang, lagu bunyi,
Sudah, barang itu dia menyala sudah. Kunang-kunang pica dalam rumah. Pengucapan syukur. Barang siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Tuhan. Bagaimana kemuliaan Tuhan, bagaimana berkat Tuhan itu mau hadir dalam keluarga sesudah ibadah dilakukan lagi dengan acara-acara itu. Tidak ada berkat. Jangan kita bilang begini, tadi sudah sembahyang jadi itu sudah. Ada yang bilang, lagu dunia, lagu surga sama diterima. Iyo, kau pemahaman lagu dunia, lagu surga. Kalau kau mengerti baik itu, lagu surga itu lagu yang dinyanyikan oleh para malaikat. Lagu dunia itu, kita duduk bikin lagu berdasarkan firman Tuhan. Kita orang jumlah ayat ini berkesan sekali bagi saya. Seperti kita pada masa lalu dan mungkin sampai sekarang ini lagu yang populer itu. Hidup ini adalah kesempatan. Ini kan penulisnya melihat dari kondisi yang dihadapi oleh seseorang yang berdasarkan firman Tuhan itu dituangkan dalam bentuk lagu. Itu yang disebut dengan lagu dunia. Lagu yang manusia kita ciptakan yang memuliakan Tuhan. Bukan bilang lagu surga, lagu dunia sama. Jadi duit si kopi cakap tak apa-apa. Itu keliru. Itu pemahaman rohani yang dangkal, yang menjerat dan membinasakan diri sendiri. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Apalagi masuk di dalam pelayanan perjamuan. Bapak Ibu saudara-saudari, hal yang terjadi juga dalam pembiayaan ini adalah kebiasaan bicara orang. Perjamuan-perjamuan makan minum yang dilakukan oleh bangsa Israel di Korintus kadang-kadang yang berkelebihan, yang punya segala persediaan itu lengkap dan ada. Ketika saudara keluarga lain yang datang hadir dalam ibadah itu, lalu makannya mungkin porsinya banyak, mungkin dia lebih dari yang lain, terus mulai bicara dia, makan tuh isi kayak gunung Siklo. Ya, kalau tidak mau sediakan untuk jemaat makan, saudara-saudara yang datang ibadah makan, terus siapkan makan minum sudah. Kalau bicara begitu. Tapi kalau makan, orang menikmati berdasarkan kemampuan dia, berdasarkan dia rasa dia senang sekali, silakan. Terima kasih Tuhan, makan minum yang kami sediakan untuk ibadah ini bisa dinikmati dengan baik. Jangan ada yang sungut-sungut bilang begini, aduh selesai ibadah dong pulang itu dong bungkus lagi, dan menyimpang lagi. Aduh, itu terhadap berkat itu. Kalau sudah bicara begitu, yang sesungguhnya Tuhan sudah siapkan. Ibaratnya pintu itu siap dibuka. Tapi kalimat ini kita bicara langsung tutup, kunci kembali, krak-krak, taruh kunci. Berkat itu mau mengalir, berkat itu mau datang untuk kita. Tapi karena kalimat yang kita keluarkan, makan kayak gunung Siklo, pulang bungkus lagi, isi lagi. Ya, berkat Tuhan mau datang bagaimana? Jadi ini kita belajar masuk ke dalam ruang pelayanan, khususnya pada perjamuan kudus ini. Pasti kita akan melihat kiri kanan, depan belakang, dalam pelayanan ini ada kekurangan-kekurangan. Ingat kekurangan itu jangan kita bicara dalam diri. Kita semua melihat itu dan kita mau bilang Tuhan karena itu adalah bagian dari pelayanan ini. Jangan ada yang saling bilang, salah begini di sini begitu. Jangan. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam pembacaan 1 Korintus 11, 23-26, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mengapa kita masuk dalam setiap perjamuan kita mendengar inilah darah perjanjian, inilah perjanjian baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, diawali dengan percikan darah di setiap ambang pintu rumah mereka, darah anak domba. Lalu sesudah mereka ada di padang gurun, dalam perjalanan yang begitu melelahkan, begitu menantang, namun di tengah-tengah perjalanan itu juga Tuhan hadir dan memberitahukan tentang perjanjian ini. Pada Keluaran pasal 24 ayat 6 sampai dengan 8 dikatakan begini. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya kepada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Di ayat 8 dari Keluaran pasal 24 ini dikatakan, dan Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu. Itulah perjanjian yang ada di kitab atau di dalam perjanjian lama, darah domba yang digunakan sebagai tanda perjanjian. Mengapa pada bagian ini Tuhan Yesus ketika penetapan perjamuan malam di dalam ketiga Injil, baik Matius, Markus maupun Lukas, Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa. Perjanjian, saudara dan saya ada di dalam satu ikatan antara kita dengan Tuhan, kita dengan kita. Kita buat perjanjian itu. Kadang-kadang perjanjian antara kita dengan kita, dia bisa longgar, dia bisa kita abaikan, dia bisa kita lupakan. Tapi perjanjian saudara dengan saya terhadap Tuhan tidak bisa dilupakan oleh Tuhan. Perjanjian itu dimeteraikan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa. Perkataan Tuhan Yesus di dalam ketiga Injil, baik Matius, Markus maupun Lukas. Nah, inilah yang menjadi bagian yang terpenting bagi saudara dan saya dalam duduk bersama pada perjamuan kudus seperti ini. Kita masuk di dalam ruang-ruang khusus, kita masuk di dalam hal yang khusus dan sangat sakral untuk kita sekalian. Inilah darahku, darah perjanjian. Kita masuk di dalam tanda meterai yang diberikan Tuhan bagi kita. Tema kita di sore hari ini, persekutuan hidup dengan Allah. Ketika ada darah itu di dalam diri setiap orang, pasti hidup. Kalau orang kurang darah, pasti minta donor darah, cari darah, dan sebagainya. Tapi ketika darah Tuhan Yesus mengalir, dia tidak mengenal golongan darah di dunia ini. Mau OK, AK, BK, ABK,
Yesus punya darah termasuk di semua golongan darah itu. Itulah darah perjanjian. Ketika kita membutuhkan, ketika kita memerlukan, pasti darah itu hadir bagi kita. Bahkan ada yang dalam pergaulan sehari-hari, ketika ada bahaya datang ganggu atau ancaman atau hal-hal yang menakutkan, darah Yesus. Iya, kau buat darah Yesus benar, ada di dalam kau diri ya. Dan sampainya darah Yesus itu hanya bahasa saja. Malam hati itu ada penyembahan berhala baku susun situ. Masih simpang fui-fui, masih simpang suanggi-suanggi, masih simpang santet-santet. Betul darah Yesus, tapi kalau ada santet-santet di dalam dirimu, kebiasaan itu, ada fui-fui, ada doti dan sebagainya, ada jimat-jimat lain, darah Yesus tidak akan berbuat apa-apa dalam dirimu. Kalau dirimu tidak ada bagian-bagian itu, maka darah Yesus pasti melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, ada 3 hal sebelum saya mengakhiri bagian ini bagi kita. Dari tema persekutuan hidup dengan Allah, maka ketika kita ada di dalam perjamuan kudus, di dalam menikmati tubuh dan darah Yesus, hal yang pertama harus kita sadari, kita mengucap syukur. Karena kita ada di dalam perjanjian itu. Menerima meterai itu, menerima tanda itu. Supaya apa? Maut lewat. Siapa yang melakukannya dengan baik, dengan benar, dan menyenangkan hati Allah, maut lewat. Tapi kalau hasal saja, tidak. Tapi menyenangkan hati Allah, maut lewat. Hal yang kedua, ketika saya dan saudara-saudari ada di dalam perjamuan kudus, yang patut kita yakinkan dalam diri kita adalah pasti Tuhan bersama dengan kita. Ketika darahnya menyatu di dalam tubuh dan darah kita, pasti mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Itulah janji Tuhan. Dan hal yang ketiga, ketika saya dan saudara-saudari ada di dalam perjamuan itu, kita tahu bahwa kita semua menerima kasih dan anugerah Tuhan. Kita semua mengalaminya, kita semua menikmati segala berkat-berkat Tuhan itu. Maka kasih inilah yang terus mewarnai gaya hidup kita. Kasih inilah yang menolong kita. Perkataan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal 3 hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar ialah kasih. Apa artinya saudara dan saya memiliki segala hal? Mempunyai segala macam bagian-bagian dalam hidup kita. Tetapi ketika kita tidak mempunyai kasih, maka ibaratnya hidup kita bagaikan gong yang sedang berbunyi. Teng teng, wah jauh sekali orang dengar. Tapi ketika memiliki kasih, maka ketika Tuhan Yesus datang, dia juga akan bertanya bagi kita. Pertanyaannya ialah, barang apa yang kau lakukan bagi saudaraku yang paling terhina, engkau telah melakukannya bagi aku. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu dan terimalah segala-galanya. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin. Marilah persekutuan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mohon tuliskanlah firman-Mu ini di hati kami. Dan berikanlah kekuatan untuk kami melakukan kehendak-Mu. Kami rindu supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hidup kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Dan hanyalah semua ini bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sebagai persekutuan orang percaya, kita hendak masuk di dalam pengakuan iman rasuli. Dan sesudah itu kita aminkan dengan nyanyian rohani 77 ayat 4. Dengan segala sukacita umat undang bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, marilah semua orang percaya yang hadir bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani 77 ayat 4, pujian, syukur, dan hormat. Pujian, syukur, dan hormat Tuhanku dan Allahku. Telah ku dengar sabda selamat, kabar kesukaanmu. Telah ku lihat nyata-nyata kemurahanmu besar. Amin. Rohku pun berkata, amin, sabdamu benar. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita hendak masuk di dalam pelayanan perjamuan. Mari kita awali dengan doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami menerima roti dan anggur dalam perjamuan ini seperti tanda dan meterai pemberian tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ajarlah kami supaya kami ingat selalu bahwa dalam perjamuan ini Engkau mendirikan suatu perjanjian anugerah dengan kami, sehingga Engkau tinggal bersama kami selama-lamanya. Amin. Kita hendak masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus. Mari bersama-sama kita siapkan pujian rohani 118a ayat 1, 2, dan 4. Nyanyian rohani 118a ayat 1, 2, dan 4. Selalu gembalaku. Di hatiku
Kita hendak duduk pada meja Tuhan. Janganlah kita melihat dan ingat akan roti dan anggur ini, tetapi marilah kita menaikkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus, penolong kita, yang duduk di sebelah kanan Bapanya. Begitu pula oleh pekerjaan Roh Kudus, jiwa kita jadi kenyang oleh tubuh dan darah Tuhan. Marilah, semua telah tersedia. Roti yang dipecahkan ini adalah tanda dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Cawan minuman syukur yang di atasnya kita mengucap syukur adalah tanda dengan darah Kristus. Ambillah.
Makanlah dan minumlah. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh dan darah Yesus Kristus telah diberikan untuk keampunan dosa kita. Adakah Bapak Ibu para siddiq jemaat yang belum dilayani?
Injil Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai dengan 56 dikatakan demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dan aku di dalam dia. Jemaat Tuhan, nyanyian rohani 9 ayat 1, 2, dan 3. Hendak kita nyanyikan bersama-sama dan di dalam pujian ini. Sekaligus untuk teman-teman yang berada di meja, simbol kembali ke tempat duduknya masing-masing, dan kita juga memberi persembahan khusus perjamuan kudus. Dan sesudah itu pelayanan perjamuan kita selesai. Nyanyian rohani 9 ayat 1 hingga 3. Hai kaum Tuhanmu, Allahmu benar, dan kata-kata. Hai kaum Tuhanmu, Allahmu benar, beri nyanyianmu berbunyi besar. Yang maha mulia dan sumber daya, muliakanlah Dia segala tempat. Yang rumahnya terang, yang maha kudus, di anaknya yang hendak menebus manusia yang hina di dunia jemaat. Hai puji kasih-Nya yang heran benar. Ya Allah Esa, penabur berkat, terima sembah segala jemaat. Kuasa dan hikmat syukur bagimu, ya pokok selamat kekal dan teguh.
berberkat. Ya pokok selamat kekal dan Mazmur ucapan syukur terbaca dari kitab Mazmur pasal 103 ayat pertama sampai dengan 13. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita siapkan ini rohani 76 ayat pertama dan seterusnya untuk kita memberi persembahan. Tuhan mengasihi setiap orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan berkat melimpah bagai hujan yang deras. Berilah titiknya menimpa hati kami yang lemas. Akepun ya lepun pa akepun Bapa kami jangan lalu ingat akan anakmu. Aku menyesal dan malu, ampunkanlah dosaku. Aku pun ingat akan dakupan. Yesus berilah pertolongan oleh pengasihan-Mu. Juru selamat beri sokongan dalam kehidupanku. Aku pun Yesus
aku pun. Roh Kudus berkat-Mu turun limpah-limpah dan segar. Berilah tumbuhan di keruk hidup pula bergemar. Aku pun turun dalam aku pun. Hatiku yang dikeraskan Tuhan Kau lembutkanlah. Engkau dapat melepaskan dari dosa dunia. Aku pun, ya lepaskan aku pun. Kasih Allah sucikanlah hatiku. Sampai aku pun membuat apapun kehendakmu. Aku pun sucikanlah aku pun. Instrumen. Ayatnya yang pertama, Tuhanku berkat melimpah bagai hujan yang deras. Bila titiknya melimpah hati kami yang lemah. Aku pun dan menimpa aku pun. Bapa kami, jangan lalu ingat akan anakmu. Aku menyesal dan malu, ampunkanlah dosaku. Aku pun ingat akan aku pun. Yesus berilah pertolongan oleh pengasihan-Mu. Juru selamat beri syukur dalam kehidupan
limpah-limpah dan segar. Berilah tambahan di kerun hidupku, lah bergema. Aku pun rendalam aku pun. Shalom. Shalom. Bersama-sama dengan persembahan jemaat, pada hari ini ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur sebanyak 7 orang, dan jumlah keluarga pribadi yang memberi persembahan persepuluhan sebanyak 7 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar Infokus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu, sumber segala kehidupan kami di sorga dan di bumi, yang telah memberi kami napas hidup, makan, minum, dan mengaruniakan segala berkat melalui usaha dan pekerjaan kami. Dari lebih dan kurangnya kehidupan kami, inilah yang dapat kami persembahkan, baik melalui persembahan perjamuan kudus maupun persembahan secara umum. Setiap orang telah memberi dari apa yang ada padanya, dan di atas seluruh pemberian mereka, Allah di dalam Yesus Kristus memberkati dan kuduskan. Bersama dengan persembahan jemaat ini ada 7 pribadi dan keluarga yang menyampaikan pengucapan syukur atas ulang tahun serta berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Tentunya dengan segala yang mereka telah sampaikan ini, besar harapan mereka semua jalan kehidupan mereka diberkati Tuhan. Demikian juga bagi 7 pribadi dan keluarga yang menyampaikan persepuluhan mereka sebagai janji iman, sebagai persembahan khusus yang telah mereka khususkan bagimu ya Tuhan. Tuhan memberkati dan kuduskan, dan biarlah semuanya ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kepada mereka yang mengelola, menata dan mengaturnya, dari tingkat jemaat, klasis dan di arah sinode, semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terlebih khusus ya Bapa, persembahan tubuh, jiwa dan roh kami, jadikanlah persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu menurut kehendak-Mu Bapa. Bersama dengan semua kami hendak berdoa Tuhan, untuk firman-Mu yang telah kami terima dan kami dengar, sempurnakanlah itu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, dari aras sinode, klasis, dan jemaat-jemaat, secara khusus klasis Port Mumbai dan jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Tuhan memberkati semua pelayanan kami, Tuhan menolong kami, dan Tuhan memampukan kami untuk melakukan segala kewajiban dan tanggung jawab kami. Berdoa untuk seluruh pelayanan yang terjadi, seluruh gereja Tuhan di Tanah Papua,
baik yang ada di pulau-pulau, pesisir pantai, di pedalaman gunung lembah seluruh tanah Papua. Tuhan memberkati. Di dalamnya para hamba-hambamu, para pendeta, penginjil, guru jemaat, penatua Syemas, pengajar-pengajar sekolah minggu, dan semua badan-badan pelayan unsur, dengan urusan-urusan yang ada, dan seluruh kebutuhan-kebutuhan pelayanan dengan organisasi-organisasi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam jemaat. Tuhan memberkati. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk pemerintah yang ada di tanah Papua, di aras provinsi, kota, dan kabupaten, dan juga di distrik, kelurahan, kampung. Tuhan memberkati semua ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalamnya ada anak-anak Tuhan yang dipercayakan oleh bangsa dan negara menjadi pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, berilah hati mereka sebagai seorang hamba di dalam melakukan seluruh tugas tanggung jawab ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan kami di TNI, Polri, Pangdam dan seluruh jajarannya sampai ke Babinsa, dan juga Kapolda dan seluruh jajarannya sampai ke Babin Kamtipmas. Tuhan memberkati semua tanggung jawab di dinas TNI dan kepolisian ini, secara khusus pasukan-pasukan organik dan non-organik yang ditempatkan di Papua ini, supaya melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan hati sebagai seorang hamba. Papua membutuhkan damai di atas tanah ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan kami di BUMN, BUMD, di LSM, di MRP, DPRP, dan semua anggota-anggotanya, semua karyawan-karyawatinya. Tuhan memberkati. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berdoa dan menyerahkan Papua dengan berbagai kondisi yang kami hadapi, baik di pulau-pulau, pesisir, maupun di pegunungan, pedalaman tanah Papua. Tuhan menolong kami dalam menghadapi semua ini, dan berilah hati yang bijak dalam pemerintahan, dalam keagamaan, maupun dalam adat, untuk melihat segala persoalan di tanah Papua ini secara bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pergumulan jemaat. Kami berdoa untuk BP unsur dan alat kelengkapan, berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, dan juga berdoa untuk guru-guru baik di SD, Senasaba maupun PAUD Pengharapan. Berdoa untuk badan pengawas perbendaharaan gereja. Berdoa untuk panitia pembangunan fisik gedung gereja Pengharapan dengan segala proposal-proposalnya. Tuhan memberkati, memudahkan dan melancarkan menurut kasih dan karunia Tuhan. Berdoa untuk panitia sidang ke-33 Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Rayon Gajah Putih, dengan segala upaya usaha untuk mencari dana untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan dalam seksi-seksi yang hendak dilakukan. Tuhan memberkati para orang-orang tua kami, para kekasih-kekasih kami yang telah mendonasikan segala pemberian mereka untuk menopang baik pembangunan maupun sidang jemaat. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak kami dari PAUD sampai perguruan tinggi, baik yang ada di Jayapura, di tanah Papua, bahkan di luar Papua dan di seluruh dunia. Tuhan memberkati, memelihara dan melindungi mereka. Untuk mereka yang telah menyelesaikan studi, Tuhan bukalah segala pintu berkat, memberi hari depan yang penuh harapan bagi anak-anak kami. Kami juga berdoa Bapa di surga, menyerahkan para pelayan firman dalam jemaat. Kami berdoa untuk kekasih kami pendeta Didimus Awatopa sekeluarga, pendeta Simontir sekeluarga, pendeta Feby Sujupati sekeluarga, pendeta Frans Pokames sekeluarga, kedua hambamu yang telah terpisah dari tengah-tengah pelayanan ini, keluarga dari almarhum pendeta Pit Daniel Yuweni, ibu dan anak-anak. Tuhan memberkati. Di hari ini anak Gloria, Christine Danielin, telah diwisuda dari Presiden University Cikarang. Tuhan memberkati anak kekasih dalam seluruh kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk suami dan anak-anak dari almarhumah Ibu Pendeta Tisbet SJ Rarawi, Bapak M. Kandenava, dan Howard serta Agustina. Tuhan memberkati. Kami ada di tengah jemaat. Terima kasih untuk doa dan persembahan jemaat yang menopang kami. Tuhan memberkati jemaat yang berada di 9 rayon pelayanan dan juga dari jemaat-jemaat lain yang memberi bagi kami para pelayan. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk para penatua jemaat di 9 rayon pelayanan,
Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari dengan segala tugas tanggung jawab mereka, keluarga mereka, istri, suami, anak-anak, dan berbagai kebutuhan makan minum mereka, berbagai pergumulan mereka. Dari mimbar ini hamba mohon berkat Tuhan atas hamba-hambamu ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan program pelayanan dari urusan-urusan yang hendak dilakukan dalam sisa pelayanan kami di tahun 2023 ini. Kami juga berdoa untuk kehidupan dan pekerjaan jemaat, baik yang masih aktif maupun yang purna tugas. Dimanapun semua melakukannya, Tuhan bersama dan Tuhan menolong ini. Baik yang ada di ASN, TNI, Polri, BUMN, BUMD, maupun di LSM, di legislatif, maupun juga yang buruh, petani, nelayan, super taksi, tukang ojek, jualan-jualan kecil lainnya, tukang bangunan dan sebagainya. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami berdoa untuk warga jemaat yang berulang tahun di bulan Juli. Tuhan memberkati semua mereka dari tanggal 1 sampai 31. Tuhan memberkati dengan panjang umur. Tuhan kenyangkan mereka dan keselamatan yang daripadamu Tuhan berikan. Warga jemaat yang sedang sakit di rumah sakit dan di rumah-rumah, Tuhan jamah dan lawat mereka dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ibu-ibu yang saat ini mengandung dari usia kandungan 0 bulan sampai 9 bulan, Tuhan memberkati semua proses ini dan jadilah menurut kehendak Tuhan di dalam tiap-tiap rumah tangga ini. Kami berdoa, kami menyerahkan warga jemaat kami yang berduka cita. Tuhan memberi pengharapan dan penghiburan secara khusus di rayon SGO. Kami berdoa untuk keluarga Harera. Tuhan menolong keluarga ini dalam duka yang keluarga alami. Kami berdoa untuk janda duda, ya, para lansia dan anak yatim piatu di tengah jemaat. Tuhan memberkati, menjaga, memelihara dan merawat mereka di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa untuk majelis yang bertugas saat ini dari rayon Klofkam bersama dengan 9 rayon pelayanan yang telah melakukan pelayanan perjamuan kudus ini. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk pemain organ, pemandu pujian, operator sound system dan tim multimedia, serta seluruh pegawai gereja yang mengatur dan menjaga keamanan di sekitar tempat ibadah ini. Tuhan memberkati pribadi dan keluarga, tugas dan tanggung jawab kami semua memasuki minggu pelayanan dan kerja yang baru. Tuhan memberkati kami di dalam seluruh ibadah-ibadah kami, di dalam seluruh perkunjungan-perkunjungan ibadah rumah, dan juga perjumpaan satu dengan lainnya. Tuhan menjaga kami di dalam seluruh usaha dan pekerjaan kami, dan Tuhan memberi segala berkat bagi anak-anak kami di dalam seluruh studi, di dalam seluruh harapan-harapan mereka untuk mencari pekerjaan. Dan akhirnya Bapa, kami serahkan langkah kami semua usai dari pelayanan ini ketika pulang, baik yang berkendaraan maupun yang berjalan kaki dan menumpang angkutan umum. Tuhan bersama dengan kami. Sayangilah kami semua, ampunilah salah dan dosa kami, dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sampaikan syafaat ini. Amin. Mari persekutuan kita siapkan pujian dari nyanyian rohani nomor 106. Kita nyanyikan ayat 3 dan 4. Pada ayat 4 kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Nyanyian rohani 106 ayat 3 dan 4. Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap, dan waktu semua karunia-Nya terang dan gelap, tenaga dan kuat, kerja yang kubuat, kepunyaannya yang telah memberkati, hendak ku hormati, berhati rendah.
Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. 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 Umat Tuhan dipersilakan bersaat teduh. Nyanyian rohani 85. Kita nyanyikan ayat pertama, ya Tuhan bimbing aku di jalanku. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, beri tanganku ku taruh di tanganmu, karena aku sendiri tiada Umat Tuhan diundang bangkit berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan masukilah minggu kerja yang baru, bulan yang baru bersama Yesus Kristus, sahabat kita yang baik. Terimalah salam dan hormat dari semua kami yang melayani. Shalom. Ya, Bapak Ibu Penatua Siamas yang masih di atas bisa percepat langkahnya.
yang di ruang pertemuan, Bapak Ibu Penatua yang masih di belakang di gedung-gedung pertemuan di atas bisa dipercepat.